juga di gereja apa sih ya, yang lokal Elbong ya. Elbong ya, Elbong saya juga pernah makan kesaksian itu, dan saya juga merasa tuh mereka banyak banget ya kekurangannya, tapi ketika saya mendengar pujian penyembahan yang mereka kasih, saya tuh benar-benar yang milih. Saya sebenarnya di awal itu masih baru bulan 5 kemarin. Selamat datang. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Melihat yang kemarin Mission TV itu luar biasa ya. Lebih baik ya, pasti kita akan selalu mensupport untuk acara misteri ke depannya. Ya, terima kasih. Ini juga ya, mungkin jauh lah sama di Jakarta ini, tapi pelayanannya sangat luar biasa. Saya lihat dari pujiannya, dari bahwa pujiannya juga. Saya senang bisa ikutan tahu siapa ya. Kedua, kalau tempatnya jauh, panas itu kan lagi kan, tapi yang saya pelajari bersyukur ya bahwa di daerah pelosok sana ada jemaat-jemaat Tuhan. Apa yang saya pikirkan waktu itu memang ketika dengan Pak Acin atau Bro Acin menggabungkan umum satu dengan umum dua, dan itu untuk mempererat kita atau saling mengenal. Ada dalam keketuaan juga untuk supaya umum satu umum dua itu juga semakin kenal satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tim ini terbentuk, saya agak deg-degan. Agak deg-degan gitu, deg-degan ya. Karena begitu besar tim ini ya. Ini adalah tim yang terbesar yang pernah kita lakukan bersama-sama. Di seluruh Abalok, Pak. Seluruh Abalok. Dan paling terbesar. Jadi saya pikir ini gimana nanti cara mengelola Indonesia sebenarnya gimana? Ya, tapi puji Tuhan, ketua-ketua kita ini, PKS-PKS kita ini bekerja dengan baik dan mereka memanage dengan baik. Berikan tepuk tangan bersama Pak David ya. Nah, saya bersyukur untuk itu karena nggak mudah mengelola atau memanage banyak orang seperti ini ya. Tapi saya melihat ketika kita melayani 8 gereja itu berjalan dengan baik. Wow. 8 gereja loh, jadi kabupaten suci loh. Levelnya udah lagi ya. Kabupaten suci kita layani. Nanti Pak, lintas negara. Nanti go internasional. Iya. Saya udah ada David kok. Saya makanya. Nah, jadi terima kasih juga Pak Arianto sebagai tim doa ya. Kita harus mengapresiasi juga karena dimanapun juga ini partner didukung oleh doa. Karena percaya kita sebenarnya juga akan berdoa masing-masing. Walaupun kita bisa itu berdoa dengan tim doa yang didukung oleh Pak Arianto. Ya, karena dengan kerinduan kita pergi pasti kita rindu menanti-nantikan Tuhan, mendengarkan firman yang akan kita sampaikan. Pasti gereja persiapan. Kalau kita mau pergi keluar, pasti kita mempersiapkan dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Program kita itu akan disempurnakan ketika kita pada saat itu menyampaikan firman, melayani orang, mendoakan orang. Ya, jadi pasti akan disempurnakan Tuhan. Akan di. Kalau saya dikejar-kejar, bayangin saya kita mikir, ya perlu saya berdoa Tuhan tidak ada yang saya perlu. Gila, nggak digoreng. Nggak boleh. Jadi kata ibu orang raja sebelumnya nggak pernah ada. Karena belum 3 ekor. Banyak. Ya, puji Tuhan ya, saya pikir
makanan kita cukup oke lah ya. Dan bersyukur masih sisa uang, saya bilang di kulkas 2 pintu sama kipas angin 2 lagi. Masih sisa 3.700.000. Nah, 200 masih sisa udah makan dulu ya sambil ngobrol. Jadi semua mereka lakukan. Kenapa beli kulkas? Kulkasmu udah rusak. Emang udah rusak. Iya, makanan nggak bisa. Saya lihat, saya sendiri lihat. Iya. Di dalamnya udah nggak. Nah, kalau dibuka langsung dijual. Mungkin dia ada mau beli apa, tapi saya memang nggak boleh buka saja. Jadi terima kasih, semua kita udah meninggalkan jejak di sana. Di Tuhan ya. Dan yang terakhir, saringan air udah sama bro-broku yang luar biasa udah bawa ya kan. Jadi airnya terkoneksi. Ministry trip ini dari awal kita sebenarnya 2 konsel ini udah tergabung sebenarnya. Kebetulan kita punya tim untuk sekolah minggu itu ada Kak Rosi, ada Kak Dedi, ada Kak Erli. Jadi kita nih yang pergi terus nih sampai setiap bulan. Walaupun hanya pakai 1 mobil saya. Gitu. Tapi ternyata setelah endingnya kita bisa gabung. Jadi di 2 area ini bisa gabung. Sebenarnya kata Pak Martinus itu sama saya juga gitu. Ngurusin banyak begini mau ngapain? Terus ada mau pelayanan kemana-kemana nih orang-orang nih. Jangan cuma duduk-duduk aja gitu. Karena saya kan orangnya nggak mau diem. Dan akhirnya ya Tuhan sih banyak apa ya kalau menurut saya perubahan-perubahan yang terjadi di akhir ini di Mas Suci ini. Kita bisa melayani 8 gereja itu dan kita bisa korban artinya mungkin malu-malu kayak AMD ya kan, AMD mungkin malu-malu bisa naik ke mimbar. Dan saya sih berterima kasih juga untuk rekan-rekan yang udah membantu kami dalam 1 tahun ini. Terima kasih Pak David, Pak Herbert, sama Pak Acin. Karena konsel ini bisa jadi gabung karena berkat bapak-bapak juga gitu. Dan saya juga mengucap terima kasih buat India. Kebetulan kemarin di Bor waktu pelayanan speakernya rusak. Jadi mereka itu cuma pakai 1 speaker dengan organ ya Pak ya. Akhirnya ya PMB bergerak untuk memberikan mereka speaker lebih bagus dari itu. Dan mereka udah dipakai. Terus untuk anak sekolah minggu udah ada perubahan. Bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat sendiri. Mereka bisa main angklung. Materi yang dibawain juga mereka udah terstruktur. Itu berkat yang tim awal kita yang pergi. Dan terima kasih juga sama Pak Hendra sama Pak Singatusang. Terakhir tim kita nggak pergi nih Kak Rosi sama Kak Desi mungkin lagi ada halangan. Pak Hendra dan Pak Tupang ikut sama saya di bulan November. September. Nah, di situ ini sedikit kesaksian ya. Saya merasa itu sangat luar biasa. Kenapa? Kita bisa melayani di 2 gereja. Padahal kan yang saya itu cuma ke anak sekolah minggu ya. Ada KRI, ada KGA. Tapi entah kenapa saya bilang ke Pak Martinus, ya udah saya mau melayani di gereja ini. Dan saya nggak pernah bawain firman di gereja di umum. Saya bawa firman itu cuma di sekolah minggu dan di konsel. Itu pun ada jadwal. Akhirnya saya tanya Pak Hendra sama Pak Tuhan di mana? Kita siap nggak nih? Siap. Ya udah, akhirnya kita layani gereja Pak Yeskiel yang di pedalaman itu Kak Dalam dan gereja Ora Tabora. Sebelum pergi saya minta doa dari Pak Martinus dan saya minta doa juga dari Kak Juna. Itu. Ya sama sih ya awalnya keinginan sih tim kecil itu awalnya kan. Terus kok banyak jadi banyak, tapi saya melihat kerjasama kita yang cukup baik, kerendahan hati untuk semua tunduk pada otoritas sehingga semua berjalan
baik dan lancar. Ya, secara pribadi saya ketika ke sana saya merasa ya Tuhan siapkan kita semua dengan talenta yang ada pada diri kita, gitu. Jadi saya di sana ketika kunjungan bertemu dengan keluarga-keluarga yang ya sama-sama berusaha, gitu. Sehingga saya bisa berbagi dengan mereka dan doain juga. Kemarin kita nginap di rumah Pak Manurung. Rupanya dia punya anak yang lagi gaul ya, anaknya nggak jelas mau kemana kayak gitu, mau kuliah kah, mau berusaha atau apa gitu. Dia nggak punya apa, nggak tahu lah mau gimana. Dia pinginnya usaha kayak gitu karena dia melihat bapak bisa super usaha. Tapi ketika kita sharing kemarin ya nggak tahu gimana. Akhirnya saya bilang udah ikut saya aja ke Jakarta, saya bilang gitu. Ikut saya ke Jakarta, saya punya usaha, nanti kamu belajar deh di sana mengelola usaha kayak gitu. Kan nggak segampang kamu dimodalin berusaha udah selesai gitu, tapi ya belajar dulu deh, saya bilang. Dan PR juga bagi saya juga untuk gimana saya juga harus bagi waktu buat dia nanti. Dia rencana mau datang ke Jakarta dan akan belajar lah ya di sini, dan doain lah biar saya juga bisa bagi waktu dan bisa membina dia nanti ketika nanti dia ada di Jakarta. Itu aja sih dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, tapi ketika Acin berkata, ayo Kak ikut, ya buat saya itu suara Tuhan sih buat saya. Kita ikut, dan terus terang ya, saya berdoa untuk 12 jam naik bis. Ya, saya berdoa terus terang, aduh Tuhan jam 12 berangkat gitu ya, gimana ya? Jam 12, gelap-gelap, nanti saya pengen pipis, nggak ada toiletnya, saya mesti turun. Pokoknya saya berpikirkan itu lah. Tapi bersyukur ya, Tuhan juga doa. Pada hari terakhir, Pak Adi bawa mobil. Tuhan menjawab lebih ya. Jadi saya, aduh ya, jangan sekali ikut mobil Pak Adi ya. Nanti bagi yang belum pernah, cobain saya. Jadi ya bersyukur ya. Saya melihat maksudnya komsel udah mau bergerak ya. Dengan saya mati tamu, dan komsel udah mau itu. Ini mengembirakan hati saya, gitu ya. Nah, mungkin di dalam sebelum perjalanan ya ada hal-hal yang membuatnya enak gitu ya, terutama misalnya soal subsidi keuangan ya. Memang sih kemarin saya ada bicara sama dia, apa sih yang terjadi gitu ya. Mungkin ada salah persepsi atau apa gitu ya. Tapi yang pasti sih dari gereja juga akan lebih memikirkan kebijakan-kebijakan ya. Nah, hal-hal apa saja yang kami bicarakan, mungkin kalau ada yang mau tahu lebih detail ya, ada masalah apa sih sebelum keberangkatan ya boleh bicara sama saya ya. Dan mungkin yang lain-lain kan tidak tahu yang terjadi. Tapi pada akhir pembicaraan saya dengan Pak Giliang ya, dia mengatakan kalau ada perkataan atau keputusan atau apapun yang membuatnya enak gitu ya, Pak Alfian menyampaikan, Kak tolong sampaikan dia minta maaf ya. Jadi saya berdoa supaya setiap kita, saya belajar kan, jangan menyimpan ingatan buruk tentang apapun ya, jangan menyimpan ingatan. Mungkin miskomunikasi bisa terjadi, tapi kita belajar dewasa ya. Jadi ya saya bersyukur
Jadi itu permintaan maaf ya dari Pak Julian dalam hal ini kan kaitan dana dan lain-lain. Dan saya bersyukur akhirnya saya ikut trip ini ya. Ada begitu banyak apa ya bonusnya. Dapat kaos, diajak makan, mungkin hal yang saya dapat secara pribadi ya. Ketika saya ke Mesisi ya, saya belajar satu hal. Gereja ini tuh udah lama sekali ya. Udah lama kan mungkin sejak transmigrasi ya, tahun 80 ya. Tapi saya belajar ini loh. Mungkin Bapak Pendeta juga cuma melayani dan doa. Dan kita tahu bahwa 2 tahun kemarin ya doanya dijawab Tuhan bahkan mengampuni ya. Artinya dalam waktu gedung itu berdiri dengan luar biasa. Saya percaya itu sebuah mujizat ya. Yang melampaui mungkin apa yang Bapak Pendeta doakan itu bisa ya. Gerejanya memang bermusik ya. Ya itu yang saya belajar. Artinya kalau Tuhan menjawab doa itu bisa tiba-tiba saja. Ya, jadi apapun yang sedang kita hubungkan kita akan berdoa. Wajah yang Satu perkara yang besar dalam hidup kami keluarga. Ya, belum makan ya, udah ntar simak ya. Jadi waktu akhir tahun lalu saya sekeluarga pergi liburan ke Salatiga, Jogja, Magelang bersama dengan teman-teman saya juga namanya Antoni di satu keluarga juga. Dan waktu itu ditawarkan kepada kita untuk liburan juga di Dieng. Ini sebenarnya nggak ada keluarga kita, tapi karena dia sewa villa ada lebih satu kamar, jadi ditawarkan ke kita, jadi akhirnya kita pergi ke Dieng. Puji Tuhan waktu kita berangkat semuanya udah jalan lancar dan sampai ke Dieng dan waktunya kita akan pulang ke Jakarta. Ya, jadi waktu mulai naik ke Dieng, mobil mulai menunjukkan masalah. Ya, jadi indikator oli nyala terus. Jadi cukup was-was dan saya coba cek ke bengkel di sana. Bagaimana kondisinya, bisa kita pulang Jakarta atau tidak dan sebagainya. Kali itu dulu, jadi mikir juga juga mau pulang mobil. Akhirnya tidak satu pagi jam 8 kita berangkat pulang Jakarta. Perbuatanmu yang besar di tengah-tengah kami. Kami menyaksikan perbuatan tanganmu kepada setiap orang yang sudah mengikuti di dalam akhir tahun lalu. Dan kami sendiri yang mengalami keajaiban tanganmu dilewati dan mau. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Karena penebusanmu sempurna kasih kami. Oleh kami Bapa, kami serahkan hidup kami di tahun 2024 ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau akan bekerja lebih lagi di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa Engkau masih akan membawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman iman bersama. Kami percaya dan kami aminkan bahwa Engkau Allah, tiada yang lain selain Engkau atas hidup kami. Malam ini kami hendak menikmati hidangan yang Kau sudah perkenankan kami boleh menikmati di ruangan ini. Khususkan setiap makanan ini di dalam nama Yesus. Apa yang kami makan, apa yang kami nikmati bermanfaat bagi tubuh kami.
Dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami di dalam fellowship. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkenan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nasi kurang nanti. Kalau tehnya kurang bilang ya. Kalau tehnya kurang bilang ya. Bukan lauk ya kok ya. Iya Pak. Ini ada sambal. Oh, belum dapat ya. Ganti dia ganti. Wah, yang boys dalam pada lapar ya. Makan, nggak apa-apa. Iya Cik, nggak apa-apa Cik. Yang waktu awal pembicaraan kita cuma 2 konser rasanya terlibat, cuma akhirnya jadi peralihan dan jadi bingung juga sih sebenarnya kayak gimana rasanya ya. Tapi itulah rasanya kita harus terbuka ya maksudnya. Saya berterima kasih untuk kita semua sudah bersama-sama ke Suci dengan lancar dengan berbagai pengalaman kita alami pengalaman baru gitu. Dan kalau pengalaman saya juga awalnya bingung kan, ya biasa Pak David, ayo ikut mission trip, ya ikut aja. Ngapain di sana juga aku sudah nggak tahu ngapain. Itu aja lah. Terus kan di tim dekorasi gitu, program dekorasi aja. Terus 2 minggu sebelum itu baru diajak cek catering ngomong, jadi singer gitu. Barat kecil. Ya terus ya udahlah nyanyi aja. Ya terus waktu ya di sana ya udah terima kasih sekali dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, jadi pengalaman baru. Dan selama perjalanan juga kita banyak kenal orang baru di sini. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, jadi waktu di sana tidur di sana bareng-bareng gitu ya.
Jadi di grup, ya kalau di grup kan nggak bisa. Karena ada teman, ya udah di sana jadi saling mengenal, jadi semakin dekat. Ya saya harap kalau berlaku. Terima kasih. Pak Agung itu orangnya diam begitu orangnya ya, kalau bicara ya gitu. Tapi kemarin saya dapat cerita dari istrinya setelah dari bisa tertulang dari Mesuji. Keluarga, ya saya ikut yang saya alami dalam hal ini pelayanan ini memang Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi saya kesaksian sedikit ketika mau pergi itu sebenarnya saya ada sedikit bisnis trip gitu. Tapi di hati saya bilang pokoknya kalau kita mau melayani Tuhan tuh harus totalitas gitu loh. Dan banyak sekali daripada kita tuh suka mungkin begini ya, berat dengan pekerjaan atau dengan bisnis atau gimana gitu. Nah, saat itu saya bilang, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Saya nggak tahu mau melayani apa karena saya menganggap saya sebagai peserta lah, bukan nggak tahu tugasnya apa. Pokoknya saya ikut sama bos Acin aja, bos Acin kemana saya ikut deh pokoknya. Nah, kayaknya belum sampai ke level itu perasaan begitu ya. Tapi saya lihat sih di sini ya. Kalimantan siap nggak sih? Siap. Jadi yang saya lihat sih dari persiapan ya, kan dia bagian dana. Saya suka tanya dananya berapa. Lalu dia bilang ini segini baru segini. Aduh itu kapan terkumpulnya? Udah gitu setiap minggu kan ada basar. Cuma dapat segini ini. Kapan bisa terkumpul ya? Tapi pas sudah mau berangkat, dia bilang ada cukup. Dari mana? Nggak jelas aja kan, karena dia juga nggak terangin. Pokoknya cukup saja. Oh ya udah, Tuhan penuhi semua perangkat. Dari sana itu saya lihat ya, ternyata yang Tuhan minta itu cuma hati gitu. Siapa yang mau melayani itu Tuhan yang akan memberi kemampuan. Jadi saya lihat di situ ya, kita itu disambut seperti kita itu akan memberikan dia berkat yang besar gitu ya. Padahal kita ngerasa saya nggak bawa apa-apa gitu loh. Hari pertama, ayo kunjungan ke rumah-rumah kan. Saya juga pergi ke 2 rumah. Itu sudah katanya pas sampai ke sana udah ditunggu lu dari tadi, dikira nggak dateng katanya. Udah malam juga udah disediain singkong gitu, padahal suami istri udah tua gitu ya. Kayaknya saya terharu banget, aduh Tuhan ya. Ternyata itu mau dipakai Tuhan itu nggak perlu sampai kita merasa kita itu besar gitu loh. Justru Tuhan itu memakai orang yang lemah gitu. Dimana kamu merasa kamu nggak mampu, Tuhan akan memberi kemampuan. Kita datang aja, kita juga nggak banyak ngomong, kita cuma dengar, tapi dia merasa dia diberkati dan kita lebih merasa kita diberkati. Jadi saya cuma bilang ke David, tuh di Jakarta tuh banyak betul orang yang merasa saya nggak berdaya, saya nggak punya kemampuan, saya nggak memiliki arti apa-apa. Padahal juga dia ikut mission trip. Dia datang aja, aduh dia itu disambut dan dia merasa, oh saya itu berharga. Itu yang saya alami, oh saya itu berharga loh. Kedatangan saya itu disambut loh oleh mereka. Jadi nggak ada alasan bagi kita nggak mau ikut gitu. Nggak ada alasan bagi kita, saya nggak bisa apa-apa. Ternyata kita hadir aja. Bagi dia itu suatu hal yang besar gitu, dinanti-nantikan oleh dia. Dan saya juga kan nama David itu kan di situ ya, di rumah penduduk itu dia menceritakan bagaimana kehadiran kita itu memang dinanti-nantikan gitu. Jadi berbahagialah kita yang kata Tuhan datang membawa kabar baik. Kita datang cuma bawa senyuman mungkin ya. Saya juga gak banyak apa-apa. Ya, ada saatnya kita cuma mendengar. Pada saat selesai kita cuma berdoa singkat aja. Makanya
kita mau dikenal orang sebagai apa gitu tuh pada saat kita berinteraksi sama orang. Dan mungkin saat itu ada momentum gitu, ada orang pelayanan misentrik ke tempat lain, tapi ini yang paling ekstrim menurut saya. Terus tapi saya bergumul ya pas mau berangkat. Sehari sebelum berangkat tuh saya udah merasa badan saya enak. Sebelum itu pun sudah bergumul mau ikut maju mundur. Terus suami bilang kayak tadi, kalau mau melayani ya udah, ayo apapun ya itu pikiran yang bikin kita maju mundur. Terus saya bilang, Tuhan kalau emang mau pergi udah aja banyak pikiran macam-macam. Saya bilang gitu sama Tuhan, udah mantepin aja mau berangkat ya berangkat, enggak ya enggak. Akhirnya pas hari udah ini suami bilang udah kita ikut aja, ada kita ikut. Nah sehari sebelum saya mau berangkat, saya tuh emang udah sakit, udah gak enak badannya. Terus saya bilang, aduh udah sampai sakit ngedrop nih. Saya minum obat, terus saya tidur. Saya berdoa, Tuhan ini besok mau berangkat nih misentrik, jangan sampai sakit ya. Tolong dong Tuhan jagain saya, kasih saya kesehatan. Pas udah mau berangkatnya tuh udah mendingan, gak enak. Terus kalau datang ke rumah, kalau doain, aku udah mulai seger sampailah di mesuji. Jadi bukan saya, tapi teman-teman mau kooperatif lah. Jadi bukan dalam kondisi santai. Saya juga malah pas saya pulang, teman perjuangan saya mati di pengadilan. Saya mesti kerja alih-alih. Artinya, tapi dari awal teman kasih saya jaga hati. Walaupun gelombang, benar-benar menjaga hati. Makanya dari awal pun saya katakan Tuhan bicara tentang hati. Tapi saya bersyukur saya tidak menjadi orang yang menjadikan aura negatif. Karena saya harus berubah dulu. Kalau ini saya bilang, kalau gitu tadi gua mau ikut mission trip ya. Saya udah pusing di luar, kesini tambah pusing lagi. Tapi akhirnya ya Tuhan ingetin, hey jaga hati. Kan? Kamu sedang membawa orang-orang untuk menemui Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, jadi saya berharap teman-teman di sini, yuk kita mau tutup ya, walaupun kita misi kita ini kan sudah selesai, kita mau mengucap syukur sama Tuhan ya. Yuk kita mau berdoa, kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita. Yes Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan.
Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana